best practices untuk keluar atau bagaimana mengatasi persoalan ekonomi yang semakin meluas kerentanannya, mendatangkan krisis keluarga, begitu. Bagaimana bisa cerita Bang Sandi kepada kami semua sehingga tergambar bagaimana kondisi yang ada dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam kebajikan. Saya sangat terhormat diundang pada acara yang luar biasa ini. Bu Oi, presentasi dari Om Gamal, insya Allah terus berjuang dengan Indonesia Medica dan juga ini bergabung bersama kita akan bisa bergabung. Nah, hari ini saya bagaimana kita penanganan sisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Sisi ekonomi ini memang sangat terlihat karena saya kalau bertanya kepada hampir 400 yang tergabung di Zoom ini, nyari kerja sekarang gampang atau susah? Pasti jawabannya susah. Dan sekarang lebih banyak saudara-saudara kita yang terkena PHK. Kalau kena PHK berarti mata pencahariannya hilang, penghasilannya juga turun. Akhirnya yang terjadi adalah mengurangi secara signifikannya daya beli. Dan seperti kita lihat kalau daya beli berkurang ini juga akan sangat berdampak kepada keluarga yang harus beradaptasi dengan adanya wabah. Kalau penghasilan turun, sementara biaya naik. Seperti kayak acara Zoom, kuota pasti tersedot, biaya-biaya pasti akan meningkat. Berarti kita harus beradaptasi juga. Biaya listrik meningkat, harus ada solusinya. Nah, keluarga-keluarga Indonesia ini harus beradaptasi dengan wabah. Saya dulu juga korban PHK. Saya tahun 97 saya kehilangan pekerjaan karena di PHK dan akhirnya justru musibah tersebut berubah menjadi hikmah dan berujung berpeluang dan buka kami sekarang sudah menjadi perusahaan investasi. Oh, suara kami putus-putus ya Mbak Nina. Suara ya, betul. Putus. Gimana Bu Uil? Ya, suaranya putus. Ya, suaranya putus-putus Bang Sandi. Mohon maaf ini karena mungkin sinyalnya bagian dari keadilan sosial digital bagi seluruh rakyat Indonesia belum terjadi di rumah saya karena paket WiFi yang di luar ini kurang. Saya coba masuk ke paket yang dikuasai oleh Faisal. Faisal ini ahli digital yang cukup fenomenal, tapi sekarang dia sedikit mengalami kesulitan struktural sama seperti apa yang dihadapi oleh Pak Aher. Tapi sekarang suara kami bagaimana Bu Uy? Sudah mendingan atau masih putus-putus? Mendingan ya, tapi belum terlalu clear. Belum, baik. Kami lihat Faisal ini tokohnya yang lagi mencoba membenahi. Saya pindah ke konsep dan sudah terhubung, lagi menunggu masuknya diizinkan oleh host yang ada di Harganas. Faisal kembali. Atas nama siapa punten Pak Sandi? Atas nama Sandiaga Salahuddin Uno. Baik. Ya, kami menunggu. Belum ada? Oke, karena internetnya mati di sini. Ternyata mengalami kesulitan kami. Ini laporan pandangan mata melaporkan
progres kami untuk join meeting di Zoom, bagian dari massive online open course. Meeting password, kami diminta meeting password. Kami memasukkan meeting password. Passwordnya apa, Mila? Tolong infokan. Sudah dapat, sudah jalan. Ya, 3 2020. Nanti infokan ya Pak Sandi. Untuk siapa yang tadi gabung? Sandiaga Salahuddin, Ibu. Oh ya, namanya sama ya. Baik. Sama, terima kasih. Oke, sekarang saya sudah masuk di sini. Saya izin lift dulu. Bahkan Pak Sandi sudah bisa. Baik, terima kasih. Sekarang itu jelas sekali, alhamdulillah. Sekarang jelas sekali. Ya, betul. Ya, mohon maaf tadi kami menggunakan jaringan WiFi karena bagian daripada new normal keluarga, istri saya Mpok Nur lagi majelis taklim menggunakan WiFi, Sulaiman lagi belajar bikin kue karena bagian daripada pendidikan dia di rumah juga menggunakan WiFi dan akhirnya berat. Karena saya harus pindah ke jaringan tersendiri dan ini adalah bagian daripada kehidupan keluarga kita di new normal. Semua mengambil paket kuota dan ini pasti meningkatkan biaya kita dan kadang-kadang mendapatkan masalah. Tapi ibu-ibu mohon maaf dituntut kesabarannya. Bahwa Bapak juga semakin di rumah semakin sabar. Jangan marah-marah, sedikit gangguan nggak apa-apa. Sedikit lewat waktu, Kang Aher nggak bisa masuk juga nggak apa-apa. Nah, kali ini bagian dari new normal, saya nggak mau bicara tapi dengan ekonomi saja, tapi adalah bagian dari yang saya hadapi sendiri. Bagaimana saya untuk pertama kalinya menjadi satu pengalaman yang tidak terlupakan. 3 bulan ini saya dipaksa berperan serta, berperan ganda, mengambil bagian peran pendidikan anak di rumah. Karena selama ini Sulaiman usianya 8 tahun, semua pendidikannya itu di outsource ke sekolah dan guru-guru les. Kali ini saya nggak bisa outsource karena dia ada di rumah. Jadi ini adalah bagian daripada ketahanan keluarga kita dan mudah-mudahan secara ekonomi memang berat, tapi yang penting keluarga kita solid, ekonomi keluarga kita jaga. Nah ini makanya kita berharap pemerintah, dunia usaha, komunitas, semua saling bersatu padu. Jangan saling menyalahkan. Nah, ibu-ibu kan biasa ngatur uang belanjaan. Sekarang uang belanjaan mahal. Bahwa Bapak biasanya dapat penghasilan turun. Nah, makin sering di rumah ternyata kebutuhan keluarga bertambah. Kita ngemilnya makin banyak. Kita nonton Netflix, kita nonton iFlix, drakor, drama Korea. Nah, kita juga punya pos-pos baru pengeluaran, masker mesti bayar, hand sanitizer, face shield, vitamin dan cemilan tambahan. Nah ini yang membebani hidup kita, tapi keluarga kita harus sikapi dengan bagaimana caranya kita beradaptasi kepada kenormalan baru. Walaupun pengeluaran dirasa makin banyak, tapi menariknya nih bahwa angka inflasi kok malah minus. BI Bank Indonesia memproyeksikan angka inflasi Juni justru minus 0,01%. Apa yang terjadi? Kita semua merasa ini semua mahal. Ternyata yang terjadi adalah walaupun pemerintah mengendalikan harga komoditas pangan, tapi daya beli masyarakat turun drastis. Daya belinya turun drastis sehingga permintaannya turun drastis dan ekonomi sekarang adalah ekonomi berbasis kebutuhan. Kita lihat bagaimana tadi dengan cantiknya Dr. Gamal mempresentasikan bahwa kebutuhan kita, kesehatan kita, keselamatan kita menjadi prioritas, terutama keluarga. Akhirnya konsumsi rumah tangga turun secara drastis walaupun dirasakan biaya hidup kita naik. Aneh ya Bu Ois ya? Aneh banget karena ekonomi kita sekarang melandai dan turun drastis, sekarang pemerintah mencatat konsumsi melemah. Bu Sri Mulyani sudah mengibarkan satu peringatan yang luar biasa bahwa ekonomi kita kontraksinya bisa minus 3%. Wah, bahaya banget. Berarti ada disrupsi dalam ekonomi rumah tangga.
Jadi bukan hanya pendidikan yang kena disrupsi dengan massive online open course, bukan hanya keluarga kita yang kena disrupsi dengan bahwa semuanya harus di rumah saja. Berarti ada satu disrupsi dalam ekonomi keluarga kita yang terkena sekarang musibah. Nah, kepala keluarganya banyak yang harus tinggal di rumah. Akhirnya banyak yang juga mengalami PHK. Jumlahnya 5-15 juta tadi saya sampaikan. Ditambah pengeluaran lain, transportasi, sekarang juga transportasi massal, kembali naik motor karena ada pembatasan, pengeluaran energi, listrik, semua pada mengeluh naik. Nah, sekarang pemerintah mestinya mengeksekusi stimulus di bidang perlindungan sosial. Realisasinya di bawah 30%. Untuk UKM di bawah 1%. Untuk kesehatan di bawah 2%. Nah, kita di sini di Harganas karena kita kuat untuk mendorong semua, mari sampaikan kepada semua pemangku kepentingan. Eksekusi program pemerintah harus lebih cepat dan harus menyentuh. Siapa yang harus disentuh? Ekonomi keluarga. Dompetnya emak-emak, belanjanya ibu-ibu, itu yang harus disentuh. Korporasi perbankan oke, tapi yang harus menjadi prioritas adalah ekonomi keluarga dan ekonomi UMKM. Ekonomi keluarga harus mendapat perhatian. Jangan sampai nanti berujung kepada krisis pangan dan krisis sosial. Masyarakat harus saling menguatkan. Fokus sekarang jangan kita terpecah belah, emak-emak. Di tengah pandemi ini, saatnya kita ulurkan tangan. Saya senang bisa mendengar tadi bahwa Dr. Gamal mendorong adanya testing. Saya baru saja, ini keringetan begini karena belum sempat mandi nih, Bois. Baru saja kegiatan tes massal di Kecamatan Cilincing di Jakarta Utara. Di sana mulai banyak kelompok masyarakat yang bilang, COVID ini konspirasi, COVID ini akal-akalan aja. Nah, mari ibu-ibu semua yang hadir di sini 400 lebih dan lebih banyak yang di YouTube, sebarkan ke masyarakat. COVID ini jangan main-main. Ini kita harus waspada. Tadi Dr. Gamal udah bilang, testing harus diperluas. Saya perluas testing, alhamdulillah bekerja sama dengan relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19. Kita terus rutin melakukannya dan kita butuh partisipasi masyarakat dan partisipasi keluarga. Alhamdulillah tadi banyak yang berpartisipasi dari Pemprov, juga dari keluarga. Mari kita tingkatkan, dukung mengatasi COVID ini, bangkit di saat sulit, ekonomi kita prioritaskan, insya Allah kita akan menang melawan COVID, badai pasti berlalu, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.